Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 20 tenggelam, anak kecil sebagai nakoda menjadi tersangka. Selamat berjumpa dengan Viral TV, berita viral menggemparkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. 20 wisatawan tenggelam di Waduk Kedungombo, Boyolali. Sebuah perahu yang ditumpangi sekitar 20 orang wisatawan lokal tenggelam di Waduk Kedungombo, Dukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 15 Mei. Perahu yang ditumpangi 20 orang tersebut mengalami kecelakaan tenggelam saat wisatawan akan makan menuju ke warung apung Dukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kemusu sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kata Kepala Polsek Kemusu Polres Boyolali AKP Cahyo Nugroho di Boyolali Sabtu 15 Mei. Namun kata Kapolsek, dari 20 korban penumpang perahu yang tenggelam tersebut 11 orang berhasil diselamatkan dan 9 orang lainnya belum ditemukan. Dan 9 korban masih dalam pencarian, tambahnya. Ia menjelaskan sebanyak 20 penumpang tersebut naik perahu milik Kardio menuju warung apung yang dikendari oleh 3 orang. Pada saat kapal sudah ingin mencapai warung apung, banyak penumpang yang melakukan swafoto di depan kapal, sehingga kapal yang ditumpangi menjorok ke depan dan air mulai masuk kapal, kemudian kapal terbalik. Dari 20 korban yang selamat, ada 11 orang yakni Alia, Mustaqim, Suswanti, Laras, Supriyadi, Andre, Khairunisa, Rifki Edi, Andi, Adi, dan Tinu. Sedangkan 9 korban yang lainnya belum ditemukan yakni Siti Mukaromah, Wilda, Niken Safitri, Tituk Mulyani, Ana, Zamzam, Jalal, Jalil, dan Desti. Tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan pencarian korban yang belum ditemukan di lokasi tenggelamnya perahu. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali, Bambang Sindungharjo, saat dikonfirmasi korban perahu tenggelam di Waduk Kedungombo, Desa Wonoharjo, membenarkan dan korban yang belum ditemukan 9 orang sedangkan 11 orang lainnya selamat. Kami sedang melakukan koordinasi untuk tanggap darurat pencarian korban hingga 5 hari ke depan dan sedang mendata tim penyelam untuk pencarian korban di lokasi kejadian, kata Bambang. Bocah nakoda pemilik warung apung Waduk Kedungombo jadi tersangka. Kasus perahu terbalik di Kedungombo, Boyolali, Jawa Tengah memasuki babak baru. Polres Boyolali yang telah menetapkan 2 orang menjadi tersangka dalam insiden yang mengakibatkan 9 orang tewas itu. Hari ini kita sudah sepakat antara penyidik Satreskrim Polres Boyolali dibantu penyidik dan Direktorat Krimum Polda dan Direktorat Polairut Polda Jawa Tengah untuk menetapkan tersangka itu ada 2 orang, ujar Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon dalam keterangan pers di kantornya Selasa 18 Mei 2021. Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu nakoda atau pengemudi perahu motor yang terbalik, yakni bocah berinisial G 13 tahun, dan pemilik warung apung Gako sekaligus pemilik perahu yang terbalik yaitu Kartio HS 52 tahun. Tersangka G disangkakan dengan pasal 359 KUHP, yakni karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan tersangka Kardio disangkakan dengan pasal berlapis. Kardio dikenakan pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur. Kardio juga disangkakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda 200 juta, kata Mori. Dalam kasus ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perahu motor tersebut, mesin perahu, 4 pasang sandal dan 14 buah sandal, sepotong jaket warna abu-abu list kuning dan kerudung warna coklat. Para tersangka hingga saat ini belum ditahan. Penyidik rencananya akan memanggil G dan Kardio untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Kamis 20 Mei. Dalam pemeriksaan nanti, tersangka 1G akan didampingi oleh Bapak Balai Pemasyarakatan, juga didampingi orang tuanya dan penasihat hukumnya Imbuh Mori. Mori menjelaskan G ini merupakan keponakan Kardio. G sudah bekerja di warung apung
Gako milik Kardio selama sekitar 1 tahun, terutama di hari Sabtu dan Minggu. Selama ini G mendapat upah 100.000 per hari. Keterangan yang berhasil kita terima dari saudara G diperintahkan oleh pamannya Kardio untuk mengantarkan penumpang atau calon pelanggan warung dari daratan ke warung apung, terang dia. Diberitakan sebelumnya, perahu wisata bermuatan 20 orang terbalik di Waduk Gedung Ombo, wilayah Dukuh Bulu, Desa Wonorejo, Kecamatan Kepusuk, Kabupaten Boyolali, Sabtu 15 Mei sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Perahu itu terbalik saat hendak mengantar para penumpangnya ke warung apung Gako. Sebanyak 11 orang berhasil diselamatkan dan 9 orang tewas tenggelam. 9 korban tewas yaitu Titu Mulyani, Tri Iriana Wayuning Tias, Siti Mukaromah, Destri Parmaswasti, Niken Zafitri, Zamzam Tabah Oktaviana, Naswa Kaila Wilda, Aceh Jalil Rashid, dan Jalal Wilda Zaki. Kronologis kurang lebih sekitar jam 11 kejadian. Jam 11 itu di lokasi objek wisata Waduk Gedung Ombo. Di perahu itu ada sekitar 20 orang yang berhasil diselamatkan, itu ada 11, 9 yang masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Itu rombongan dari mana? Campur. Itu sudah selesai makan atau baru datang? Rencananya mau ke rumah makan terapung. Ya, warung apung. Jaraknya dari daratan kurang lebih 50 meter, mendekati warung apung tersebut. Karena sudah kapasitas penuh, ada penumpang yang mau foto selfie di bagian geladak depan, sehingga perahu menjadi oleng ke kanan dan terbalik seperti itu. Sebuah perahu terbalik di tempat wisata Waduk Gedung Ombo, Dukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 15 Mei 2021. Diduga perahu tersebut kelebihan muatan sehingga keseimbangannya pun goyah dan terbalik. Sebanyak 20 orang wisatawan menjadi korban tragedi tenggelamnya kapal wisata Waduk Gedung Ombo itu. Dari jumlah tersebut 11 orang berhasil selamat, sementara 7 korban meninggal dunia dan 2 korban hingga kini belum ditemukan. Insiden Aku udah tahu nih numpak perahu bang. tersebut bermula saat para wisatawan menaiki perahu pada pukul 12:30 siang. Mengutip dari tribusolo.com, perahu yang dinaiki 20 penumpang itu tiba-tiba terbalik sebelum tiba di bagian tengah waduk. Saat perahu terbalik, sejumlah penumpang berusaha berenang dan berpegangan pada badan perahu. Tak lama, sejumlah perahu lainnya pun datang mendekat untuk mengevakuasi para korban tenggelam. Foto perahu wisata di Waduk Gedung Ombo, Boyolali sebelum terbalik dan tenggelam pun viral di media sosial. Tak cuma foto, beredar pula video saat perahu akan berlayar meninggalkan dermaga kecil. Terlihat dari foto puluhan penumpang menaiki perahu kecil hingga kelebihan muatan tanpa menggunakan pelampung. Bahkan perahu itu terlihat tidak stabil saat dinaiki. Koordinator Basarnas Pos SAR Surakarta, Arif Sugiarto, membenarkan
bahwa foto itu adalah saat perahu menuju warung makan apung. Arif mengatakan foto itu kemungkinan diambil oleh wisatawan atau warga yang saat itu tak jauh dari lokasi kejadian. Seperti diketahui, perahu wisata tersebut tiba-tiba terbalik kala mendekati warung makan apung. Penyebabnya diduga kelebihan jumlah penumpang dan wisatawan yang bersuah foto di bagian depan kapal sehingga berat sebelah dan membuat kapal pun terbalik. Saat berita ini ditulis, 7 penumpang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Boyolali, Bambang Sinungharjo. Bambang menuturkan sejumlah korban yang ditemukan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani autopsi. Sementara itu, 11 korban selamat dalam peristiwa perahu terbalik di Waduk Kedung Ombo Boyolali, yaitu Alia Mustaqim Suswanti, Laras Supriyadi, Andre Hoirunisa, Rifki Edi, Andi, Adi, dan juga Timur. Bambang menyampaikan tim SAR gabungan tengah melakukan pencarian terhadap 2 korban yang belum ditemukan. Di antaranya dilakukan oleh tim dari Basarnas Pos Surakarta, Pol Air Polda Jateng, BPBD Boyolali, hingga relawan lainnya. Sosok nahkoda perahu maut yang terbalik di Waduk Kedung Ombo Boyolali ternyata masih berusia 13 tahun. Saat ini nahkoda tersebut sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermot mengungkapkan, nahkoda kapal tersebut berinisial KH. Sementara itu, untuk mempermudah proses pencarian, tim SAR gabungan juga mengajak nahkoda kapal yang mengemudikan perahu tersebut saat terbalik. Selain menjadi saksi menyangkut peristiwa ini, si nahkoda yang masih di bawah umur itu juga akan dimintai keterangan ihwal penumpang yang tidak memakai jaket pelampung. Terdapat cerita di balik evakuasi para korban insiden perahu terbalik di Waduk Kedung Ombo Boyolali. 3 korban tenggelam di Waduk Kedung Ombo Boyolali ditemukan dalam kondisi berpelukan. Ketiganya merupakan ibu dan 2 anak kembarnya bernama Jalal dan Jalil. Hal itu diungkapkan oleh anggota keluarga penumpang perahu bernama Tinuk Amin, 30 tahun pada Sabtu 15 Mei 2021. Amin yang merupakan warga Kecamatan Juwangi, Boyolali tersebut mengungkapkan ada 5 anggota keluarganya yang tenggelam, kelimanya yakni Ana, Jalal, Jalil, Zamzam, dan juga Desti. 3 di antara 5 anggota keluarganya tersebut sudah terkonfirmasi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh petugas. Imbas kejadian itu, polisi menutup sementara Waduk Kedung Ombo Boyolali. Kapolres Boyolali menerangkan penutupan perairan Dukuh Hulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu dilakukan mulai Minggu 16 Mei 2021. Mori Ermot memaparkan sebenarnya penutupan untuk umum atau wisatawan karena sejumlah hal, tidak hanya insiden perahu terbalik. Wisata Waduk Kedung Ombo Boyolali diketahui tidak menaati protokol kesehatan dan juga protokol keselamatan. Adapun protokol keselamatan itu pasca insiden 20 orang rombongan tercebur karena perahu terbalik yang membuat 9 orang hilang. Sementara itu, insiden terbaliknya kapal wisata ini juga menuai sorotan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menyesalkan terjadinya tragedi kapal tenggelam di objek wisata Waduk Kedung Ombo Boyolali. Orang nomor 1 di Jawa Tengah itu menegaskan kejadian serupa tak boleh terjadi lagi di waktu mendatang. Ganjar mengatakan kejadian ini harus menjadi pembelajaran. Ia meminta seluruh bupati atau wali kota untuk tidak ragu menutup destinasi wisata yang tidak bisa dikontrol baik sisi pengunjung maupun keselamatannya. Sebab, lanjut Ganjar, kejadian di Waduk Kedung Ombo sangatlah fatal. Ganjar mengingatkan pada seluruh pengelola pariwisata agar hal itu menjadi perhatian. Tantangan mereka saat ini selain mengendalikan jumlah pengunjung, faktor yang tak boleh diabaikan adalah keselamatan. Insiden swafoto berujung petaka terjadi di Waduk Kedung Ombo Boyolali. Selain protokol kesehatan yang dilanggar, diketahui protokol keselamatan juga tak ditaati. Akibatnya sejumlah nyawa melayang dan hingga kini masih terus dilakukan pencarian korban yang hilang. Sosok nahkoda perahu maut yang terbalik pun kini telah